beda. Ahmad Dhani melakukan penistaan agama. Wah. Oh, enggak dong. Enggak menista dong. Enggak menista kan kita bicara versi Bible. Iya, betul. Versi Bible. Dan apa Al-Qur'an pun kan enggak menceritakan itu. Enggak menceritakan. Al-Qur'an enggak menceritakan. Bukan berarti tidak ada di surat Samuel kalau nggak salah. Oh, sih. Hafiz ya. Surat Samuel. Kalau Hafiz malah Masnya mengoreksi bukan ustadz lagi, pendeta. Pendeta nanti. Biasalah, correct me if I'm wrong, karena bukan ahlinya. Iya, betul. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya lagi, Pendeta Mel Atok, dalam video-video yang saya bagikan di channel saya. Dan video-video tersebut kami berharap bisa membawa sukacita, berkat, kebaikan, pemahaman yang baik bagi setiap saudara yang sudah subscribe di channel saya, dan juga semua saudara orang percaya yang sedang mengikuti video ini. Kiranya saudara diberkati. Dan buat saudara yang bukan Kristen dan saudara sedang bergabung, video kami tidak pernah menyerang agama manapun. Video-video kami atau isi dari channel kami, kalaupun ada yang kami tanggapi, itu hanya bersifat melakukan pembelaan terhadap iman percaya kami. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu video yang sudah Anda lihat di cuplikan depan tadi, di mana saudara Ahmad Dhani, musisi ternama di Indonesia, dia bahas Alkitab dalam bincang-bincangnya bersama Ustadz Felix Xiao dan juga seorang ustadz yang lain lagi di situ. Dan menarik bahwa mereka dalam perbincangan mereka ternyata tertarik untuk bahas Alkitab. Emang Alkitab ini buku yang luar biasa ya. Banyak orang rindu bahas ya, yang bukan agama Kristen pun bahas. Bahkan tidak sedikit orang yang berusaha mencari kebenaran dari Alkitab. Artinya untuk membenarkan ajaran mereka, mereka pakailah data Alkitab. Seperti beberapa ustadz yang mengutip-ngutip ayat dan mengatakan itu nubuatan-nubuatan tentang nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad. Jadi memang Alkitab ini luar biasa ya, buku yang dahsyat menurut saya, sehingga orang-orang masih pakai cari-cari. Nah, dalam hal mereka mencari-cari, membahas-bahas ini, kan saudara sudah tahu dalam video-video kami yang kami tanggapi, kebanyakan meleset, salah. Dan kali ini dalam video saudara Ahmad Dhani, Ustadz Felix Xiao, dan Ustadz yang satu itu yang lagi bincang-bincang, kami memang mau koreksi, karena saudara Ahmad Dhani, saya anggap dia orang dalam hal ini, video ini, dia rendah hati dan dia minta dikoreksi ya. Jadi memang harus dikoreksi. Bahkan dengan Ustadz Felix Xiao sekaligus kami kasih masukan, kasih koreksi, karena di situ memang perbincangannya tak terhindarkan bahwa sedang membahas Alkitab ya. Supaya Anda lebih mantap mengikuti video ini, saya akan tunjukkan video lengkap bincang-bincang antara Ahmad Dhani, Felix Xiao dengan Ustadz yang satu itu seputaran Alkitab saja ya. Perhatikan video tersebut. Tapi ada lagi loh versi Bible. Nggak tahu versi Islamnya ada nggak yang dia akhirnya didatangi sama dua, nggak tahu aku biasalah, correct me if I'm wrong ya, karena bukan ahlinya. Iya, betul. Yang cerita banyak nanti ngoreksi Mas, netizen dan netizen. Nggak usah diminta, udah datang duluan. Ceritanya begini ceritanya. Nabi Daud tuh didatengin sama malaikat. Sebenarnya malaikat itu dua orang, yang satu dia merasa kakaknya ini nggak adil, karena ketika orang tuanya meninggal, yang satu ini merasa punya warisan 99 ekor kambing. Yang kakaknya nih. Jadi yang adiknya satunya dikasih cuma satu. Bible yang tahun itu 1800. Enggak. Ada di surat Samuel kalau nggak salah. Oh, sih. Hafiz dia. Surat Samuel. Kalau Hafiz salah Masnya mengoreksi bukan ustadz lagi, pendeta. Pendeta nanti. Kalau nggak salah di surat Samuel nih kalau nggak salah. Jadi
datang ke Daud kan hakim kan waktu itu kan, Iya. raja dan hakim. Raja dan hakim, betul. Daudnya marah-marah gitu. Kamu gimana sih? Ini kan kamu udah punya 99, masa mau ngambil satu yang dari adikmu cuma dapat satu mau diambil juga. Ternyata berdua nih malaikat. Kamu udah punya istri 99 masih kepingin Bathsheba. Bathsheba ya. Dia bilang gitu ya? Iya. Ya, berarti bukan di Al-Quran itu jelas. Bathsheba itu udah ceritanya beda. Nggak, yang di Al-Quran yang itu nggak diceritakan. Yang udah diceritakan di Bible. Buat apa ceritain lagi kan? Double-double kan? Kenapa tebel Al-Qurannya? Bathsheba ya. Dan memang nggak banyak Muslim yang tahu kan bahwa sebenarnya David itu kalau di Kristiani itu nggak dianggap nabi. Dianggap hanya seorang raja yang patut dikisahkan saja gitu. Iya. Termasuk Bukan nabi. Bukan nabi. Yang dianggap anaknya Solomon. Aku nggak tahu kalau Solomon itu. Jadi Solomon the King. justru Solomon itu anaknya Bathsheba itu. Menurut versi Bible. Solomon itu anaknya Bathsheba. Jadi waktu Bathsheba ini kasus menarik ini. Bathsheba ini istri daripada seorang panglima. Yang namanya tahu nggak? Saya lupa. Iya, panglimanya. Iya. Kalau anak-anak band nggak mungkin lupa karena namanya jadi nama band. Uriah. Oh. Uriah Heep. Ada band namanya Uriah Heep. Itu band di Indonesia? Luar negeri. Luar negeri. Suaminya Bathsheba. Bathsheba. Itu Dan Bathsheba ini cantik ceritanya. cantik ceritanya. Udah terlanjur hamil sama David. Udah hamil. Nah, bingung kan dia kan. Akhirnya dia disuruh pulang, suruh menggauli istrinya, maksudnya supaya kalau hamil tetap ketahuan kalau itu si Uriah. Ternyata Uriah nggak mau. Akhirnya Uriah disuruh perang, mati akhirnya. Nah, Tuhan marah. Jadi Tuhan bilang ini nggak bener, anakmu harus mati yang dalam kandungan itu. Nah terus ini di Bible ya, di Bible itu Daud ini Menghamili. bukan karena dia udah berdosa, menghamili Bathsheba dan dia nggak mau anaknya itu meninggal. Daud itu melakukan ritual puasa sehari ya. Puasa Daud. Iya. Jadi itu asbabul wurudnya Daud. Ada di Bible. Ada di Bible asbabul wurudnya. Dan ternyata akhirnya tetap meninggal anak itu. Anak itu tetap meninggal. Dan akhirnya tetap kawin resmi Bathsheba dan akhirnya lahirlah Solomon. Jadi kan kadang-kadang memang kita nggak bisa iri sama zat yang udah memang udah dipilih ya. Meskipun melakukan kesalahan ya tetap disayang gitu. Justru kesalahannya itu lahirlah Solomon. Kalau ini versi Bible ya. Versi Bible. Bible. Jadi itu perlu dijelaskan supaya nanti netizen tidak salah paham. Nah, Kadang-kadang orang tuh tadi suka sensi. iya. Nanti muncul judulnya beda. Judulnya beda. Ahmad Dhani melakukan penistaan agama. Wah. Oh, enggak dong. Enggak menista dong. Iya. Enggak menista kan kita bicara versi Bible. Iya, betul. Versi Bible. Dan Al-Quran pun kan nggak menceritakan itu. Nggak menceritakan. Al-Quran nggak menceritakan. Bukan berarti tidak ada. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Anda nonton video itu ada beberapa hal yang saya mau tanggapi. Yang pertama seputaran Ahmad Dhani minta dirinya dikoreksi. Itu menurut saya ini teladan bagus dari seorang Ahmad Dhani. Ya, dia bukan Kristen, tapi dia ngomong Alkitab dan dia tahu. Ini kan dia sedang bahas dan saya tahu. Saudara yang nonton video ini memang tidak ada penistaan di dalam, tidak ada. Ahmad Dhani ini seorang yang bergaulnya luas ya. Dan saya tahu Ahmad Dhani juga punya banyak teman-teman Kristen ya. Misalnya di band Dewa saja seperti Ariel Lasso atau Once atau yang lain lagi Yudika. Jadi saya lihat saudara Ahmad Dhani ini kalau urusan dengan agama Kristen saya pikir saudara Ahmad Dhani bagus sekali ya. Dia minta dikoreksi karena saya bukan ahlinya, bukan expertnya di situ. Dan ini bagus harusnya. Orang Islam kalau bahas Alkitab kayak Ahmad Dhani tidak ngerti dengan rendah hati minta saya dikoreksi ya karena saya tidak paham ya. Sebab kalau kita lihat bandingkan dengan video-video saya sebelumnya ya, beberapa ustadz yang kami tanggapi seperti Nababan, Kainama, Yahya Waloni ya, dan mungkin ustadz-ustadz yang lain yang kami tanggapi ketika mereka singgung Alkitab tidak minta orang Kristen untuk mengoreksinya.
sok yakin bahwa mereka paham, padahal itu kan salah. Salah total, bukan salah biasa. Jadi dalam video tadi saya salut sama Saudara Ahmad Dhani dalam hal ini. Dan saya yakin itu bukan penistaan Pak Ahmad Dhani. Anda baguslah menurut saya ya dalam hal ini. Nah, yang berikut lalu untuk Ustadz Felix Xiao dan Ustadz yang satu tadi mengatakan bahwa yang harus mengoreksi pendeta. Betul sekali Ustadz Felix Xiao dan Pak Ustadz yang tadi ya, bahwa memang harus pendeta. Anda ini kan Ustadz, jadi kalau Ustadz bahas Alkitab seperti saya lihat video Felix Xiao pernah bahas Alkitab, itu kan salah semua, tidak benar. Ya kalau mereka bahas Al-Quran, cocok, mantap. Itu memang porsinya mereka. Jadi sekali lagi ya, untuk tanya Alkitab, jangan tanya di Ustadz. Karena setelah kami ikuti Ustadz-Ustadz atau siapapun yang coba-coba bahas Alkitab, aduh itu tafsirannya kacau semua, tidak benar. Jadi orang-orang Kristen yang sudah dewasa iman, tidak perlu terganggu ketika ada ustadz-ustadz atau para mualaf yang coba-coba membahas Alkitab. Mereka pasti salah, kebanyakan salah. Karena kalau orang paham Alkitab sungguh-sungguh, berat, sangat berat kemungkinan ya, sukar untuk dia pindah ke agama lain. Itu tidak mungkin. Kalau dia belajar Alkitab, terima Yesus sungguh-sungguh. Karena firman Allah ini kan menuntun kepada keselamatan, menuntun kepada Yesus, sang kepastian keselamatan. Jadi kalau ada orang yang katanya Kristen belajar Alkitab lalu pindah agama, sangat sulit ya. Kalaupun ada berarti dia tidak sampai kepada keselamatan itu ya. Belajar dengan hati yang tidak benar, pikiran yang tidak benar, tidak dengan motivasi yang benar, sehingga akhirnya mereka pindah agama. Tapi sekali lagi saya setuju buat Saudara Ahmad Dhani dan juga Saudara Felix Xiao. Jadi sekaligus pesan buat Saudara Felix Xiao, dari percakapan isi video tadi kelihatan Ahmad Dhani lebih paham Alkitab, walaupun ada hal yang akan saya koreksi nanti. Ahmad Dhani lebih paham Alkitab dibanding Saudara Ustadz Felix Xiao, begitu ya. Jadi buat Ustadz Felix Xiao, Anda kalau ceramah silakan ceramah Al-Quran ya. Kami sudah pasti koreksi, tidak mungkin tidak. Ya, kalau Anda bicaranya benar, tidak apa-apa. Tidak semua yang Ahmad Dhani ngomong itu salah. Nanti hanya beberapa yang salah, tapi salahnya juga tidak terlalu fatal ya. Tapi ya bagaimanapun, karena Ahmad Dhani dengan rendah hati minta dikoreksi, maka kami koreksi. Apakah koreksi ini bermanfaat atau tidak untuk Ahmad Dhani? Ya itu terserah hatinya Saudara Ahmad Dhani, juga Saudara Ustadz Felix Xiao ya. Yang berikut saya akan melakukan koreksi terhadap cerita yang Ahmad Dhani sampaikan tadi dengan data kitab suci. Kiranya koreksi saya bermanfaat buat Saudara Ahmad Dhani dan buat kita semua orang Kristen ya. Berikut adalah koreksi dari saya ya. Ya baik, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di layar Anda saya tunjukkan satu bagian firman Allah dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kenapa harus 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 3? Data ini yang menceritakan tentang Daud dan Batsheba. Ketika Daud jatuh, menurut Saudara Ahmad Dhani, dia ini sekali lagi ya, Saudara Ahmad Dhani orang jujur dalam hal ini. Beliau tidak ngerti, makanya beliau minta dikoreksi. Tapi Ahmad Dhaninya sendiri memang pernah ingat mungkin, tapi tidak tahu persis. Jadi ya saya hanya sifatnya membantu Saudara Ahmad Dhani untuk mengetahui cerita aslinya. Yang pertama, Saudara Ahmad Dhani mengatakan bahwa yang datang kepada Daud setelah Daud menghampiri Batsheba itu adalah 2 malaikat. Padahal bukan 2 malaikat tapi 1 orang. Ingat, yang datang bukan malaikat, dan yang datang ini bukan 2 tetapi 1 dan hanya seorang nabi. Mari kita lihat ya. Di dalam ayatnya yang pertama dari 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-1 dikatakan Tuhan mengutus Nathan
kepada Daud. Jadi buat saudara Ahmad Dhani, kalau Anda ikuti video ini, terima kasih sudah bahas Alkitab dan Anda memang minta dikoreksi. Bukan malaikat, Bung Ahmad Dhani, ya. Nathan, ini nabi Nathan, dia bukan malaikat, dia manusia biasa, dia seorang nabi. Dan dia sendiri, ya. Lalu yang berikut, masih di ayat 1 ini juga saya mau koreksi saudara Ahmad Dhani bahwa Ahmad Dhani bilang ada 2 kakak beradik gitu ya. Ternyata waktu Nathan datang itu, saudara lihat yang saya beri warna hijau di bagian bawah. Untuk menegur Daud, Nathan pakai perumpamaan dan bukan tentang 2 kakak beradik, tapi tentang seorang kaya dan seorang miskin. Makanya dikatakan yang lain seorang kaya dan yang lain miskin. Lalu yang berikut bahwa tidak dikatakan jumlah binatangnya berapa. Ya, khususnya yang Ahmad Dhani bilang kakak adik, yang kakak punya berapa? 99. Sedangkan di dalam cerita aslinya saudara Ahmad Dhani bahwa orang kaya dan orang miskin dan jumlahnya berapa tidak dikasih tahu. Perhatikan di ayat 2 dari 2 Samuel 12. Si kaya mempunyai sangat banyak. Entah berapa jumlahnya. Sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Berarti tidak dikatakan 99. Lalu di ayatnya yang ketiga, berapa yang dimiliki si miskin? Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Jadi saudara Ahmad Dhani, Anda kiranya nonton ini dan lebih tahu ceritanya. Anda boleh kok, Anda boleh bercerita tentang Daud. Tidak ada orang Kristen melarang. Tapi saya bantu Anda supaya kalaupun Anda pengen tahu ya ceritanya lebih lengkap lah begitu ya. Sekali lagi bukan malaikat tapi manusia, yaitu Nabi Nathan dan dia sendiri. Lalu bukan kakak beradik tapi orang kaya dan orang miskin. Jumlahnya berapa? Si kaya punya banyak sekali. Tapi si miskin hanya punya anak domba betina yang kecil. Dan memang perumpamaan ini, si miskin di cerita ini menggambarkan Uria. Ingat ini perumpamaan loh ya. Penggambaran dan betina kecil ini merujuk kepada Batsheba. Begitu ya. Jadi ini yang terjadi. Kemudian saya lihat di dalam percakapan saudara Ahmad Dhani, Ustadz Felix Yao, dikatakan bahwa suaminya si Batsheba betul Pak Ahmad Dhani namanya Uria. Tapi dia bukan panglima. Kalau panglimanya si Daud itu namanya Yoab. Ya, jadi si Uria ini anak buah dari Yoab lagi gitu loh. Perhatikan 2 Samuel pasal 8. Ya, ayat 15 dan ayat 16. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Seruya menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Jadi si Uria bukan panglima. Bung Ahmad Dhani dan Ustadz Felix Yao dan si Ustadz yang satu itu lagi yang sempat nyeletuk juga atau ngomong juga bahwa oh panglima, bukan. Panglimanya bukan Uria ya. Ingat, saudara memang tidak tahu makanya kami kasih tahu ya. Lalu kalau begitu bukan panglima, kalau memang dia bukan panglima, Uria ini apa? Uria ini adalah pahlawan yang peringkat terakhir. Kalau dia peringkat ke 37. 2 Samuel 23 ayat 39. Uria orang Het
istri Batseba semuanya 37 orang. Dalam teks ini, dalam 2 Samuel 23, ayat-ayat sebelumnya, ada urut-urutan pahlawan-pahlawan. Dan yang paling terakhir, Uria. Makanya ketika Daud sudah bingung karena sudah menghamili Batseba, dia suruh Yoab tempatkan Uria di depan. Makanya matinya lebih cepat. Dia pahlawan, tapi kalau di barisan depan kayaknya dia agak sulit ya. Karena dia pahlawan peringkat ke-37 ya. Oke, saya masih lanjut tanggapan. Anda belum bisa lihat wajah saya sekarang. Kita hanya lihat koreksi yang saya berikan kepada Saudara Ahmad Dhani. Yang berikut mantap bahwa dalam video tadi Pak Ahmad Dhani juga mengatakan bahwa Raja Daud itu kalau di Islam kan nabi ya. Kalau di Kristen katanya hanya seorang raja. Ya, bukan nabi. Memang ada ayat, nanti saya jelaskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 29 sampai ayat 31. Ini adalah khotbah dari Simon Petrus ya. Dikatakan demikian ayat 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Ini kita tidak out of context loh ya, masih tentang Daud. Bapa bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Saya pernah ke Israel dan saya pernah ke kuburnya Daud, versi zaman sekarang ya. Tidak tahu apakah itu masih kuburnya yang asli atau tidak, karena waktu Jenderal Titus datang itu tahun 70 Masehi, Yerusalem itu diobrak-abrik betul-betul rata tanah ya. Nah, tapi tetap berkaitan dengan ayat ini memang sedang bicara Daud. Mari kita lihat selanjutnya. 30. Tetapi ia adalah seorang nabi. Yang dimaksud adalah Daud ya, karena ayat 29 tadi bilang bicara Daud, lalu kemudian Petrus menegaskan tetapi ia adalah seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Nah, yang saya persoalkan bahwa Saudara Ahmad Dhani mengatakan bahwa di Kristen Daud itu bukan nabi. Memang benar Pak Ahmad Dhani dan semua saudara yang sedang ikuti video ini, bahwa secara jabatan Daud memang tidak memiliki jabatan nabi. Tapi di dalam tulisan-tulisannya di Mazmur, dia melakukan fungsinya sebagai nabi, yaitu bernubuat. Jadi memang betul, saya beri keterangan itu, jabatan dia bukan nabi. Tapi dalam beberapa kali dia dipakai Tuhan melakukan fungsi nabi. Makanya Petrus mengatakan, tetapi dia adalah seorang nabi. Yang dimaksud di ayat 30 ini adalah Daud pernah melakukan fungsi nabi, bernubuat. Dan nubuatnya tentang Mesias ya. Mari kita lihat ayat 31. Karena itu, ia maksudnya Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi itu beberapa hal yang saya tambahkan buat Saudara Ahmad Dhani, kiranya bermanfaat. Sekali lagi saya suka dengan kerendahan hati Pak Ahmad Dhani yang memang pernah dengar, kurang paham total, minta dikoreksi. Daripada beberapa mu'alaf yang sok mengerti, tahu-tahu salah total ya. Kira-kira itu koreksi dari saya ya. Baik saudara-saudara, itu adalah sedikit koreksi sesuai permintaan Saudara Ahmad Dhani. Dan memang kami pendeta, tapi kami mengasihi Pak Ahmad Dhani, juga Pak Felix Yao, saudara-saudara yang sudah bincang-bincang Alkitab. Ya, terima kasih banyak. Tidak ada penistaan di dalamnya, Anda tidak menghina. Dan seharusnya begitu. Mungkin ada suatu saat di mana kami pendeta-pendeta bertanya-tanya tentang Al-Quran. Ya, disitulah porsi Pak Felix Yao atau mungkin Pak Ahmad Dhani agak mengerti. Bisa bantu kami juga kalau suatu saat misalnya ada orang Kristen, entah saya, entah siapa, kalau kami mau tanya-tanya Al-Quran, karena secara jujur kan kami tidak mengerti Al-Quran.
Jadi kiranya video sederhana ini memberkati kita. Sampai jumpa dalam video-video saya yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati semua saudara yang menyaksikan video ini. Sampai jumpa and God bless you all.